Allah menunjukkan kebaikan hatinya kepada kita dengan luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah, hadiah yang terbesar yang diberikannya kepada kita, yaitu Kristus sendiri. Begitu berharga berkat itu, sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Hadiah terbesar itu adalah Yesus Kristus yang disebut namanya Immanuel. Peristiwa Natal kelahiran Yesus ini, dia akan memulihkan setiap kita. Tuhan membalikkan keadaanmu dan kasih-Nya sungguh menakjubkan. Kemurahan-Nya, anugerah-Nya, perbuatannya sungguh sangat menakjubkan. Sulit dipercaya bagaimana cara dia menolong. Cara kerja Tuhan sulit. Kalau saudara menabur kebaikan, saudara akan menuai kebaikan. Kalau saudara menabur sukacita, entah bagaimana cara Tuhan membuat engkau bersorak-sorai dalam sukacita. Tapi kalau saudara menabur panah-panah hitam, saudara menabur panah-panah merah, saudara menabur perkataan-perkataan yang melukai, suatu kelak saudara akan menuai itu. Saksikan bagaimana keajaiban Tuhan, bagaimana dia memulihkan keadaan Sion, bagaimana dia memulihkan keadaanmu, bagaimana dia memulihkan keadaan anak-anakmu, bagaimana dia memulihkan keadaan keluargamu, suamimu, istrimu, pekerjaanmu, pelayananmu. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Saksikan itu karena Tuhan. Kita akan kagum, tidak bisa terpahami cara kerja Tuhan. Kita akan kagum cara Tuhan membalikkan keadaan. Haleluya Yesus. Percaya padamu, tempat pengharapanku saat ku lemah, saat kita jatuh, Tuhan yang menopang kita. Amen. Haleluya. Kau penolongku, percaya padamu, Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu yang dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saat ku lemah, Kau angkat hidup. Berkali-kali kita jatuh, tangan Tuhan menopang kita. Amin, saudara. Menopang tangan. Dia penolong kita, juru selamat kita. Ku percaya padamu.
sungguh katakan, aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat aku percaya. Yes, janjimu ya dan amin. Hatimu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kulihat. Terima kasih Tuhan. Momen Natal ini, di mana kami terus mempercayakan diri kami kepadamu. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Engkau adalah sumber kebahagiaan kami. Sebab itu Tuhan, Kau mengurapi setiap kami. Kau mengurapi umat-Mu. Biar mendengarkan isi hati-Mu. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kemenangan itu akan terjadi atas setiap kami. Anggur baru dan urapan baru, minyak baru terjadi atas kami. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat Natal. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi hari ini biarlah kita mau terus belajar untuk memahami isi hati Tuhan. Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa di dalam setiap kehidupan kita harus banyak mengalami sebuah kemenangan. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kita akan belajar dalam sebuah kebenaran firman, melanjutkan khotbah saya kemarin, ya. Dan tahun pemulihan dan penuaian. Kalau kemarin ayat 4 dan 6, sekarang kita akan bagikan dalam ayat 1 dan 3. Berbeda dengan tema subnya, pesan profetik tahun 2025 adalah Tuhan membalikkan keadaanmu dan kasih-Nya sungguh menakjubkan. Katakan amin. Kemurahannya, anugerahnya, perbuatannya sungguh sangat menakjubkan. Saudara percaya itu? Haleluya. Sebab itu mari kita lihat, buka dulu kebenaran firman-Nya. Di dalam ayat yang pertama, Mazmur 126 ayat 1. Ya. Mazmur 126 ayat yang pertama, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Saudara tahu ayat ini adalah ayat di mana mereka ada di dalam pembuangan. Kata memulihkan itu sub atau sop. Ya, sop bahasa aslinya. Jadi kata sop itu mengembalikan. Mengembalikan posisi yang terhilang, yang terpuruk, yang tidak berdaya, dikembalikan posisinya oleh keajaiban Tuhan. Ya, dia menunjukkan perubahan besar sop. Dia memutarbalikkan keadaan. Makanya kemarin ayat 4 dan 6, di situ saya menyampaikan Tuhan pulihkan keadaan kami. Kenapa disampaikan di dalam ayat itu? Saudara lihat, bangsa Yahudi telah mengalami 70 tahun masa penawanan. Dan kemudian dalam sekejap Allah membalikkan keadaan. 70 tahun, begitu masanya selesai 70 tahun, Allah membalikkan keadaan. Kalau saudara baca dalam Alkitab, mereka itu kehilangan harta. Bangsa Babel ini menjarah, membakar tabut Allah,
kemah suci. Mereka menjara, memperbudak banyak orang tua, laki-laki dan anak muda mati. Dan Alkitab mencatat kemarin bahwa banyak anak-anak, ya dalam kitab Ratapan yang kemarin juga saya bagikan 2 minggu yang lalu, di situ penderitaan amat sangat, di mana ibu tidak bisa lagi memberi makan anak, bahkan banyak anak-anaknya justru menjadi santapan bagi mereka. Betapa penderitaannya amat sangat. Tapi Mazmur 126 ini memutarbalikkan keadaan dan mereka terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Itu terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Itu mustahil. Itu tidak mungkin terjadi, tetapi itu terjadi. Mereka sekarang kembali ke Yerusalem, kembali ke kota suci, kembali ke Sion, tempat Allah tinggal bersama umatnya, dan semuanya terasa seperti mimpi. Makanya di dalam ayat ini dikatakan ketika Tuhan memulihkan, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, ketika Tuhan memulihkan keadaan keluargamu. Ayat 4 itu Tuhan mau. Kalau saudara mau melihat pemulihan dari Tuhan, Tuhan mau kita dulu yang dipulihkan. Bagaimana Tuhan mau memulihkan kita, tetapi kita membentengi diri kita. Kita membangun sebuah tembok. Bahwa hati kita ini penuh dengan persoalan, penuh dengan permasalahan. Dan kita tidak mau Tuhan memulihkan. Sebab itu makanya dikata sop itu adalah Tuhan mau mengembalikan keadaanmu. Apa yang terhilang, apa yang terpuruk, apa yang tidak bisa, apa yang tidak mungkin. Tuhan akan balikkan keadaan itu. Bahkan Tuhan akan menunjukkan perubahan besar. Tetapi mulai dulu dari pemulihan kita. Dari lihat, peristiwa Natal tahun ini adalah tahun di mana Tuhan ingin membalikkan. Tahun membalikkan keadaan. Mulai kemarin saya khotbahkan dan kita percaya tahun 2025 apapun prediksi tentang dunia, ekonom, para politik, para strategi daripada strategi peperangan, strategi ekonomi, strategi dalam dunia politik, dunia peperangan, dunia militer, boleh berkata apa. Tapi saya mau nyampaikan, peristiwa Natal ini, dia lahir untuk membalikkan keadaan. Dia ingin memulihkan bagi yang mau mengalami pemulihan. Dan dia tidak akan memulihkan kalau saudara membentengi diri saudara sendiri. Kalau saudara tidak mau dipulihkan, Tuhan tidak bisa ngomong apa. Oleh sebab itu, relakan hatimu untuk dibentuk. Ada banyak proses, detik-detik di dalam mengakhiri tahun ini. Sekarang 25, lagi 6 hari. Dan biasa, saya mau sampaikan ini. Dan biasanya pengalaman kami. Menjelang di atas tanggal 20 ke atas, itu kami dibombardir. Perkataan, saudara yang pernah tahu, yang pernah menyaksikan perjalanan hidup lain ini, berapa banyak perkataan itu membelenggu, menusuk, memperbudak kami untuk apa? Mengalami kehancuran. Tapi kami jalan terus. Kami pulihkan hati kami Tuhan. Apapun kata orang, tapi kata hati kami, kan kita yang berurusan dengan Tuhan. Bukan apa kata orang. Orang boleh ngomong apa tentang kita, tetapi kita yang menentukan apakah kita mau dipulihkan apa enggak. Tangkap esensinya hari ini, konsentrasi. Ya, dari lihat, ketika saudara mengalami yang namanya Mazmur para penziarah ini, yang melakukan perjalanan ke Yerusalem, setiap tahun untuk merayakan hari raya. Itu setiap tahun.
untuk merayakan hari raya pasti sangat menyadari bahwa ini adalah rute yang sama yang ditempuh para tawanan saat mereka kembali. Itu saja, jalannya itu. Ketika dia kembali, jalannya itu rutenya. Ketika dia mau ke Yerusalem, itu rutenya. Para imam, para peziarah melakukan itu saja dari tahun-tahun. Bayangkan sampai 70 tahun. Saudara, ketika kalau mengalami dalam jangka waktu di atas tanggal 20, saudara coba alami, percaya enggak? Beberapa Bapak Ibu adik-adik yang mengalami sejak bulan Desember ini. Dari Januari sampai Desember, berapa banyak saudara mengalami tempaan. Tetapi menjelang bulan Desember ini, intensi iblis menghancurkan. Padahal rutenya sama. Saudara melayani, saudara bekerja, saudara berjumpa, rutenya sama. Perjalanan hidupnya sama. Tetapi saudara perhatikan, mereka sadar, saudara sadar sebenarnya. Kita sadar. Sebuah persoalan itu kita tahu persis. Mana persoalan yang sepele, mana persoalan yang berat, mana persoalan yang besar. Sebenarnya kita tahu. Tapi tergantung kita, seberapa besar saudara menyelesaikan persoalan itu. Ya, saudara lihat, pasti sangat menyadari bahwa ini adalah rute yang sama yang ditempuh para tawanan saat mereka kembali. Dan mereka pasti kagum akan kemurahan Tuhan dalam mengembalikan para tawanan ke Sion. Semua pasti ada akhirnya. Saudara lihat, ketika mereka menempuh perjalanan dengan ketika dia pulang dengan rute yang sama, ketika dia mengalami kemenangan, saudara lihat. Ketika saudara mengalami persoalan di dalam kehidupan ini, lalu saudara mengalami kemenangan dalam kehidupan ini dalam rute yang sama. Saudara lihat. Ketika mengalami persoalan dengan mengalami kemenangan, pasti berbeda. Kalau persoalan saudara tidak mau, tapi kalau kemenangan kita mau. Coba kamu perhatikan, para peziarah ini selama 70 tahun, dia mengalami tekanan batin. Dia mengalami sebuah penderitaan. Dibunuh, dianiaya, makan tidak teratur, kalau kerja seadanya, dicambuk, mati di situ. Cambuk apa yang saudara alami hari ini? Ayo. Perasaanmu kah? Hatimu kah? Apa yang sedang dicambuk? Ayo. Harga diri? Makan dan minum? Omset pekerjaanmu? Keterpurukanmu? Apa yang sedang mengalami cambukan hari ini? Ayo perhatikan. Saudara lihat, mereka kagum. Mereka bisa menjalani 70 tahun. Kalau belum sampai mengalami seperti kemarin, ketika dia menabur, mencucurkan air mata, pertanyaannya, pada saat saudara menabur kasih, pada saat saudara menabur sukacita, apakah sampai mencucurkan air mata? Ada orang yang memutarbalikkan kepala jadi bawah, kaki jadi atas, perasaanmu, harga dirimu tertekan. Apa yang kau mencucurkan air mata? Kalau di situ kau menang, itulah menabur. Jangan mau kalah dengan keadaan. Jangan mau kalah dengan perasaan. Jangan mau kalah dengan intimidasi. Jangan mau kalah dengan harga diri. Dan Tuhan ajar kami suami istri, dan Tuhan ajar kepada jemaat hari ini. Berapa banyak kami mengalami suatu aniaya lewat perkataan panah-panah tajam, bahkan menembus sampai jantung dan hati. Kami belajar maju,
Kami tetap melayani, tapi kami tetap menabur kebaikan, menabur kasih, menabur firman Tuhan. Perkataan lagi menusuk, tetap kami tabur. Pada waktu terakhir pemakaman Vian itu semua datang, termasuk orang yang menusuk, menabur, dan kami peluk. Doakan kami, Bapak. Saudara lihat, tidak boleh ada bekas di hati. Bapak Ibu yang pernah melihat saya di detik terakhir waktu di pemakaman, ada seorang hamba Allah mendoakan kami. Itu perkataannya menusuk di hati. Tapi saya minta doa. Tidak minta pembelaan. Kenapa ngomong begini? Kenapa mau ngomong gitu? Enggak. Orang yang menabur dengan sukacita, dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai. Amin. Memang tidak enak. Bagaimana bangsa Israel ini mengalami tekanan. Pulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ketika Tuhan memulihkan keadaanmu, Yerusalem, Sion itu sebuah tempat di mana perjumpaan yang Allah sukai, yang Allah senangi. Makanya di dalam ayat ini dikatakan ya, keadaan kita seperti orang bermimpi. 1B-nya, seperti orang bermimpi. Apa maknanya seperti orang yang bermimpi? Saudara lihat, sulit dipercaya bagaimana cara dia menolong. Kalau saudara menabur kebaikan, sulit dipercaya bagaimana kebaikan itu datang kepadamu. Tidak mengerti. Saudara berharap kepada keluarga A, keluarga B. Saudara berharap kepada orang ini. Bahkan berharap kepada orang yang paling kaya ini. Justru orang yang terjepit, justru janda Sarpat yang menolong Elia. Cara kerja Tuhan sulit. Saudara jangan berharap pada manusia. Kalau saudara menabur kebaikan, saudara akan menuai kebaikan. Kalau saudara menabur sukacita, entah bagaimana cara Tuhan membuat engkau bersorak-sorai dalam sukacita. Tapi kalau saudara menabur panah-panah hitam, saudara menabur panah-panah merah, saudara menabur perkataan-perkataan yang melukai, suatu kelak saudara akan menuai itu. Saudara mengambil apa yang akan menjadi milikmu. Sampai detik ini saya selalu bercerita. Kalau kami belanja selalu lihat nota. Kami minta nota. Kenapa? Karena terlalu sering orang tidak ngitung. Saya pernah saksikan beli 2 tisu yang dihitung 1, padahal itu cuma 25.000. Kami kembali lagi. Ibu, Mbak, ini enggak dihitung. Berapa banyak? Makanya hari-hari ini kami memastikan jangan sampai apa yang kami beli, apa yang kami makan tidak dihitung. Karena kami mau menabur, tidak merugikan orang. Suatu kelak kami akan menuai, orang tidak akan pernah merugikan kami. Ingat baik-baik, jangan berkata mukjizat. Kalau ketemu dompet orang, HP orang jatuh, saudara tahu itu mukjizat. Kejar, kembalikan. Apa yang kau tabur? Penderitaankah? Kesenangan di atas penderitaan orang? Kalau itu yang kita tabur, maka kita akan menuai penderitaan yang sama ketika kita menabur itu. Kita akan kagum, tidak bisa terpahami cara kerja Tuhan. Keadaan kita seperti orang bermimpi. Bagaimana keadaanmu itu dibalik. Yang tahun kemarin saudara tidak berdaya, betapa sulitnya. Seperti Elia melihat makan di tengah di tepi sungai Kerit. Di situ dia bisa ambil ikan. Ketika kering,
Itu masa sulit. 3 tahun 6 bulan itu sulit. Bagi Elia itu nabi Allah mengalami kesulitan. Apalagi Raja Ahab, apalagi bangsa daripada Israel mengalami kesulitan. Anak-anak Tuhan mengalami kesulitan, umat Tuhan mengalami kesulitan, apalagi bangsa-bangsa lain. Termasuk Elia juga mengalami kesulitan. Tapi apa yang sulit bagi Elia? Bagi Tuhan, bagi Elia, untuk Elia. Tuhan kirim burung gagak untuk mengirim daging dan roti. Cara kerja kita, cara kerja Tuhan seperti orang bermimpi di tahun 2025. Asal kau mau dipulihkan. Selama kau tidak mau dipulihkan hatimu, itu akan menjadi masalah bagimu. Kita akan kagum cara Tuhan membalikkan keadaan. Saya pernah khotbah, bahkan saudara berkata amin. Semakin besar persoalanmu, semakin besar berkat yang kau terima. Kalau mau berkat kecil, persoalannya kecil. Kalau mau tidak ada persoalannya, maka jangan minta berkat. Betul apa betul? Ya. Jadi welcome trouble. Selamat datang buat masalah. Kalau orang yang dipulihkan, masalah sebesar apapun, dia tetap menabur dengan mencucurkan air mata. Karena dia orang-orang yang akan menuai dengan bersorak-sorai. Peristiwa Natal kelahiran Yesus ini, dia akan memulihkan setiap kita. Nah, saudara lihat, keadaan kita seperti orang bermimpi. Dan Mazmur 126 ayat 2. Ayat 2, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Pada waktu itu poin A, 2A-nya. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Arti daripada ayat ini, saudara lihat ya. Pada waktu itu kita menyadari bagaimana cara kerja Tuhan. Pada waktu itu kita kagum akan kebaikannya. Pada waktu itu kita bergirang melewati segala penderitaan. Pada waktu itu kita bersorak-sorai bahwa peristiwa kelahirannya membawa kita pada kemenangan. Pada waktu kapan? Pada waktu kapan? Apakah pada waktu hatimu lagi damai? Enggak. Pada waktu di tengah persoalan, pada waktu itu saudara bersuka cita. Bisa? Di tengah persoalan, pada waktu itu bersuka cita. Sulit kan? Sulit. Kalau hari ini jualannya enggak ada. Apalagi musim hujan. Kemarin ada kesaksian, hari ini orang pulang kampung, ada liburan ke kota, liburan ke luar negeri. Jadi enggak ada pemasukan, Pak. Saya bilang, pada waktu itu pemasukanmu sedikit, adakah engkau sukacita? Halo? Ada? Saudara, apa yang terhilang, apa yang belum nampak di akhir-akhir tahun. Bulan Januari dimulai start. Tuhan kembalikan itu semua. Tapi saudara harus mau dipulihkan. Amin. Amin. Nah, saudara lihat, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Artinya, tidak ada kesusahan dalam diri kita. Dijawab, tidak dijawab, tetap tersenyum. Ditolong, tidak ditolong,
lidah kita dengan sorak-sorai. Bagaimana sih lidah dengan sorak-sorai? Saudara belum merasakan 25 ini saya masih bisa ketawa. Tapi ada yang terhilang. Lidah kita bersorak-sorai di tengah keadaan tersulit. Lalu di ayat yang kedua ini, 2b ini, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Ini penting. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Pada waktu itu berkatalah orang-orang, berarti siapa orang-orang? Pada waktu itu orang berkata, orang melihat perbuatan Allah yang menakjubkan terjadi pada setiap kita. Hidup kita menjadi kesaksian. Sudah berapa orang yang mengalami mukjizat Desember ini? Saya selalu ingatkan, tolong, kalau saudara sayang sama saya, sayang kepada kami suami istri, ketika saudara ditolong, jangan sekali-kali berkata, itu semua karena kami. Kalau saudara sayang sama kami. Kalau saudara sayang mau melihat pelayanan ini semakin maju, jangan sekali-kali keluar saudara menyanjung kami. Jangan. Kenapa? Saya mohon izin, saya mendengar kesaksian, ada pribadi Ibu Ina, dokter berkata sudah tidak bisa lagi punya anak. Lalu datang lagi ke dokter itu, ngapain kamu ke sini? Tolong cekkan kandungan saya. Dan dokternya heran, kok kamu bisa hamil? Saya mau bilang, ingat baik-baik, jangan engkau berkata itu karena doa kami. Karena kamu dipulihkan. Karena Tuhan, Ina bersandar terus kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Dia dengar doa Hana. Dia dengar doamu. Yang di Singapura juga kankernya sembuh. Kanker rahim stadium 2. Pulihkan hatimu. Minta kepada Tuhan. Dan ternyata clear, kankernya tidak ada. Itu semua karena Yesus. Semua karena Roh Kudus. Semua karena kita mau dipulihkan. Orang-orang yang mau dipulihkan seperti orang mimpi. Terjadi. Lalu pertanyaannya kenapa anak Bapak tidak? Saya mau sampaikan. Ingat, jawaban itu bukan sekedar realita kenyataan yang ada. Tapi dia sudah sempurna menjadi mempelainya. Itu juga mukjizat. Tahun depan, kita akan tata. Anak-anak muda akan dipersiapkan ke depan. Dan Tuhan mau bergerak dalam apa yang Tuhan mau. Berapa banyak mukjizat sudah terjadi. Mari, ketika saudara dipulihkan, persiapkan diri untuk menjadi alatnya. Ayat 4 kemarin, ketika satu benih sudah ditanam, dan dia muncul lagi. Ada banyak nanti orang-orang akan dipulihkan Tuhan. Tetapi mulai dari kita dulu. Fokus apa yang menjadi tujuan Tuhan. Fokus kerajaannya. Dia lahir untuk kita, maka sudah wajib kita untuk dia. Kalau saudara fokus kita untuk dia, maka 2 ekor ikan 5 ketol roti, itu masalah kecil di hadapan Tuhan.
hidup kita menjadi kesaksian. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Saya mau ingatkan, setiap saudara yang mengalami mukjizat, saksikan kebaikan Tuhan. Bagaimana caranya kau mengalami mukjizat? Pertama saya dipulihkan. Kan saya pernah bicara. Bereskan dulu hatimu. Saya ngomong sama suaminya. Bereskan dulu. Sepakat dulu. Minta kepada Tuhan, berseru. Suami istri ini berdoa. Dan kalau komsel, mereka berdoa dengan hancur hati. Dan di situ, itu saksikan. Jangan saksikan Pak Pendeta yang doakan, jangan. Saya tidak mau. Sama dengan saya mencuri kemuliaan Tuhan. Itu memberi peluang buat saya jatuh. Ya, itu semua karena Tuhan. Jadi saksikan. Artinya pada waktu itu saksikan bagaimana keajaiban Tuhan. Bagaimana dia memulihkan keadaan Sion. Bagaimana dia memulihkan keadaanmu. Bagaimana dia memulihkan keadaan anak-anakmu. Bagaimana dia memulihkan keadaan keluargamu. Suamimu, istrimu, pekerjaanmu, pelayananmu. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Saksikan itu karena Tuhan. Tahun depan ini saya terlalu yakin. Bukan sekedar berapa orang yang dijawab. Bahkan ada yang di luar kota. Terima kasih Pak. Nanti dulu. Terima kasih kepada Tuhan. Dan ke depan persiapkan diri. Para pelayan-pelayan Tuhan. Pada generasi muda. Dan para orang tua. Persiapkan diri. Karena pergerakan api. Dari tempat yang kecil ini. Akan terus ke kota-kota. Bahkan ada beberapa negara yang sudah ikut di Zoom. Kita akan membangun channel. Tetapi mulai persiapkan dari tempat ini. Dan tahun depan, jaga hatimu. Hal-hal yang sepele, buang. Karena iblis punya kepentingan untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Tetapi saudara lihat, kalau kita melihat Tuhan melakukan perkara besar kepada orang itu. Satu bersaksi. Yang kedua bersaksi tentang apa? Pekerjaan saya dipulihkan. Saya pernah bicara kepada seseorang, tahun depan kamu punya toko. Saya pernah berbicara, tahun depan kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini, harus jadi ini, jadi ini. Profetik. Ketika kita berprofetik, itu kita menyatakan ya dan amin roh kita kepada Tuhan dan menyatakan hai iblis, engkau tidak berkuasa. Karena Babel sudah lewat. Perbudakan sudah lewat, penindasan sudah lewat. Ketika saudara dipulihkan, artinya saudara sedang melupakan, meninggalkan trik-trik iblis untuk menjatuhkanmu. Ayo, kita berjalan. Tahun depan, apinya bukan kecil lagi, tapi apinya besar. Haleluya. Saudara, ini saya kehilangan besar loh, tapi apinya besar. Jadi kalau saudara kehilangan perasaan, kehilangan uang, siki-siki, kalau orang Malaysia bilang, siki-siki. Sudah, dosa dipikirkan itu. Karena tahun depan, perkara besar itu akan terjadi atasmu. Haleluya. Amin. Amin ya. Jadi tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Nah, saudara lihat di ayat yang ketiga. Ayat 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Amin, katakan amin. Tuhan telah melakukan perkara besar, maka kita bersukacita. Jadi perkara besar yang kita Tuhan berikan kepada kita adalah yang pertama, mukjizat. Saya sudah dipulihkan, maka saya berhak menerima mukjizat. Katakan amin. Kesembuhan. Saya tidak mau terintimidasi dengan apa kata orang. Katanya mukjizat, katanya kesembuhan. Saya tidak mau terintimidasi. Karena hak prerogatif itu ada pada dia.
Ya. Kalau dia menyatakan hari ini kamu sembuh, maka sembuh. Hari ini kamu terima mukjizat, maka mukjizat terjadi. 38 tahun, 28 tahun, ya 28 tahun di Bethesda. Betul ya? 28 atau 38? Ya. 38. Lumpuh. Tapi begitu Yesus datang, hari ini juga angkatlah tilammu, berjalanlah. Jadi tahun depan, angkatlah kelemahanmu, berjalanlah bersama Tuhan. Ya, perkara besar, hidup diberkati, mengalami mukjizat, mengalami kesembuhan, dan disempurnakan menjadi mempelainya. Itu waktunya Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu belum waktunya, tetapi itu hak prerogatif Tuhan. Tetapi kalau memang waktunya, saudara sudah siap. Kok tegang? Takut ya? Tapi saudara, momen Natal ini bukan berbicara tentang harusnya berbicara sukacita. Tetapi saya mau katakan, sukacita itu ada dua. Pertama, sukacita di bumi, hidup menikmati kebaikannya. Dan kedua, sukacita di sorga, saudara menerima upah. Persiapkan dirimu. Mau dipulihkan? Relakan hatimu. Anak-anak muda ke depan, pikirkan. Saudara adalah generasi Yosua yang menghancurkan tembok-tembok yang tebal. Saudara harus fokus kepada Tuhan. Jangan lagi minta dihargai. Berhenti. Selama engkau minta dihargai, maka engkau akan hilang. Engkau akan direndahkan. Selama engkau minta dihormati, maka engkau akan tetap direndahkan. Tapi engkau mulai berjalan. Di tengah air mata, engkau menabur untuk melayani orang-orang yang terhilang. Maka saudara akan melihat dari mana cara Tuhan. Loh Tuhan, ada yang terhilang. Yang aku pernah bantu orang. Bagaimana caranya Tuhan? Saudara nggak perlu minta. Karena hukum di dalam kitab Mazmur 126 ini, itu bukan hukum alam, itu hukum sorga. Siapapun yang menabur kata bo, dia pasti. Jadi hari ini, momen Natal ini, saudara pulang ke rumah, telepon saudara, siapa yang pernah kau lukai, siapa yang pernah terluka, kontak dia. Karena saudara orang yang dipulihkan. Karena saudara adalah orang-orang yang akan menuai. Terlepas. Saya sudah punya rencana nanti saya akan suatu tempat. Orang-orang yang pernah melukai kami. Justru kami akan menabur. Pak, saya mau datang. Saya akan datang. Supaya apa? Karena kami tahu. Kami akan menuai di tengah mencucurkan air mata. Semakin saudara mengalami intimidasi, semakin bagus. Amin. Mau momen Natal 2024 ini, pulihkan segala sesuatu. Pulihkan kami ya Tuhan. Seperti batang air di tengah tanah Negeb. Pulihkan hatiku Tuhan. Pulihkan Tuhan. Kalau saudara minta pemulihan, bukan bicara sebabnya, akibatnya, kenapanya. Tapi kalau ketika kita minta pemulihan hati, maka saudara akan bersorak-sorai. Mulai hari ini, saya adalah orang yang bersorak-sorai. Mulai tahun depan, saya akan berjalan di tengah mencucurkan air mata. Kalaupun ada proses lagi, saudara sudah cakap
menyelesaikannya. Amin. Anak-anak diberkati, pekerjaan diberkati, bisnis diberkati, pelayanan diberkati, kesehatanmu diberkati. Kalau memang saudara katakan amin, lakukan pemulihan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Worthy is the Lamb. Engkau holy Tuhan. You are holy. Engkau holy Bapa. Engkau lahir dengan kekudusan. Engkau dahsyat Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau lahir bagi setiap kami. Engkau ada untuk kami Tuhan. Terpujilah namamu. Segala hormat bagimu Bapa. Holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Engkau holy Tuhan. Engkau kudus Jesus. Engkau ajaib Bapa. Engkau datang untuk kami. Engkau datang bagi kami. Yang kudus menguduskan yang tidak kudus. Yang kudus memulihkan yang tidak kudus. Hingga kami sempurna Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus bagi kami. Anak domba Allah tercurah dalam hidup kami. Kami dipulihkan, kami dibebaskan, kami dimenangkan. Oleh karena kekudusan-Mu memerintah atas hidup kami. Terpujilah namamu Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Raja segala raja, Allah yang kekal, penasehat ajaib bagi kami. Pulihkan kami Tuhan. Ini umat-Mu Yesus. Ini milik-Mu Tuhan. Mereka adalah milik kepunyaan-Mu. Mereka haus, mereka rindu. Dan mereka rindu mengalami kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau bertata atas pujian kami. Dan Engkau memberikan kebebasan, kemenangan bagi setiap kami. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya.
Tahun depan kami akan menjalani suatu perkara-perkara besar. Tahun depan kami akan melihat Tuhan perbuatan ajaib-Mu. Sidang jemaat-Mu Tuhan akan mengalami perbuatan besar-Mu Tuhan. Kasih-Mu, rahmat-Mu. Itu sebabnya Tuhan kami akan mengawali tahun depan. Berikan kemampuan kami Tuhan untuk mengambil bagian. Para jemaat-Mu, para pelayan-Mu untuk melakukan puasa bersama. Karena kami percaya kami akan mengawali tahun dengan perjamuan kudus. Mengawali tahun dengan puasa bersama. Maka kami percaya Tuhan, perkara besar akan terjadi. Lebih besar terjadi di tahun 2024. Dan kami akan melihat jemaat-Mu mengalami sorak-sorai kelegaan, dibebaskan, mengalami kelepasan, mengalami anugerah, sukacita ilahi. Dan Tuhan akan menjara Tuhan ke kota-kota, bahkan ke bangsa-bangsa. Engkau akan memakai setiap umat-Mu yang siap, yang mau dipulihkan, yang mau mengalami pemulihan. Maka mereka akan menjadi kesaksian dimanapun mereka berada. Sukacita Allah, perbuatan besar Allah terjadi atas setiap kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan, lewat pribadi mereka, bukan hanya pribadi kami, mereka akan menjadi kesaksian dan banyak jiwa-jiwa akan mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Oleh karena Engkau melakukan perbuatan besar terhadap umat-Mu di tempat ini. Berkatilah setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan momen Natal ini. Kami yang hadir pagi hari ini mengalami sukacita ilahi. Terima kasih Tuhan, seperti Kau membawa kami ke tempat ini dengan selamat. Bawa kami pulang dengan selamat juga tanpa kekurangan suatu apapun. Nanti malam Tuhan, perayaan Natal kami di Angkong Garden Tuhan berkati. Dan kami percaya Tuhan, berikan cuaca yang terbaik dan semua jemaat-Mu akan hadir dan bersama-sama bersukacita. Karena Engkau memberkati kami. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu itu datang daripada-Mu. Angkat kedatangan-Mu, terimalah berkat Bapa Surgawi. Wajah Tuhan menaungi-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Keluarga-Mu akan diberkati Tuhan. Anak-anak-Mu akan diberkati Tuhan. Kesehatan-Mu diberkati. Pendidikan anak-Mu diberkati. Lumbung-lumbung-Mu akan diberkati. Setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan-Mu, Tuhan akan buat berhasil. Ada pelipat gandaan di situ. Setiap kakimu melangkah kemana saja, Tuhan akan menuntun dan memberkatinya. Sehingga penuhlah sukacitamu. Diberkatilah engkau di bumi, diberkatilah engkau di surga. Pada waktu Dia datang kedua kali, kita bersama-sama akan bertemu muka dengan Tuhan kita. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati pagi hari ini, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal.